Naya sendiri gimana Naya? Challenge-nya apa? Tadi kan challenge-nya kan make up, kalau Naya itu jadi Naya itu challenge. Banyak sih, karena dari segi cerita pun kan mungkin kalau di film yang pertama beban yang harus Naya bawa di filmnya itu kan lebih seputar ya kayak kesulitan finansial, gimana caranya dia harus menulis sebuah cerita yang diterima oleh penerbitnya supaya dia bisa ngidupin adiknya, karena emang kebetulan mereka udah gak punya orang tua juga. Tapi di film yang kedua ini menurut aku konflik yang dialami Naya itu jauh lebih banyak. Kayak pertama dia harus kehilangan Vino, jadi ada grief di situ, terus juga dia jadi apa ya, di stereotip sebagai penulis yang tulisannya itu cuma seputar horor aja, padahal sebenarnya dia merasa dia punya kemampuan yang lebih baik lagi gitu loh untuk menulis, nggak cuma di horor-hororan doang. Jadi idealisme dalam apa ya, karir dia juga diuji di sini gitu sih. Naya sendiri membangun chemistry dengan Vino seperti apa? Karena kan bisa dibilang kisahnya kan menarik ya. Itu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan mertua, dan akhirnya kan meninggal pada saat berantem kan ya. Gimana tuh akhirnya? Membangun chemistry sendiri seperti apa? Ya reading dari reading. Dan ya maksudnya karena ini sequel ya, jadi proses membangun chemistry-nya udah kita lewati di Ghostwriter pertama sebenarnya gitu. Jadi ini hanya kita tinggal melanjutkan dan mempertebal aja sih gitu supaya lebih meyakinkan gitu. Dan create backstory juga kali ya tentang hubungan Naya dan ibunya Vino gitu, karena itu sebenarnya nggak terlalu banyak dijelaskan juga kan. Nah iya, itu sih. Karena pandangan Kanaya soal isu human trafficking, karena kan Kanaya mengikuti petualangan mereka menelusuri pelaku, pertama korban lalu ke akhirnya menemukan pelaku, itu gimana Kak pandangan Kanaya sendiri? Pandangan gimana tuh? Memahami isu trafficking atau apa yang diangkat dalam film ini? Yeah, it's a very sad thing sih sebenarnya, dan ya menurut aku there's so many things yang bisa dilakukan apalagi di sini gitu ya, mungkin dari segi peraturan dan juga untuk apa ya, kayak sanksinya gitu harus lebih dipikirin lagi sih supaya hal-hal seperti itu nggak terjadi. Oke, buat berdua kan ini udah 2 kali ini di Ghostwriter. Perbedaan dari Aco dengan Kawin itu seperti apa sih dari segi directornya? Kalau mau jujur sebenarnya sama aja, karena timnya sama. Karena timnya bener kata Aco tadi bahwa ngubah formasi aja. Yang tadinya strikernya Bene nih, ini Benenya jadi gelandang, Aconya maju jadi striker gitu doang. Tapi sebenarnya secara tim sih sama-sama aja. Cuma memang kita kehilangan hantu-hantu sebelumnya gitu, nggak ada G-nya yang memang sudah nggak melanjutkan di Ghostwriter 2 ceritanya. Waktu syuting film yang pertama pun kan sebenarnya karena Mas Aco sebagai comedy consultant jadi mendampingi Mas Bene juga setiap hari, dan ya udah kayak banyak ngobrol gitu juga tuh ya. Banyak ngobrol sama Aco juga karena dia comedy consultantnya. Memang yang comedy consultant yang sekarang aja yang gaji buta emang bener. Jadi karena kita juga udah nyaman sama Aco ngobrolnya, jadi kita ngobrol sama Aco ketimbang sama aweknya aja sih. Tapi yang jelas menurut aku syuting sama mereka berdua kan kita udah pernah ngalamin Mas Bene pertama kali debut as a director, dan di sini Mas Aco, mereka tuh sebenarnya nggak kelihatan kayak orang yang baru pertama kali ngedirect film. Itu dia. Itu hebat banget sih. Kayak mereka tahu dengan sangat jelas apa yang mereka mau dari suatu scene, bagaimana cara menyampaikannya, dan mereka bisa dengan sangat apik mengarahkan kita. Jadi kami ini yang tahu banget bahwa nahkoda kita ini debut tapi tenang gitu, karena mereka entah bagaimana cara mereka menghandle ininya ya, nervousnya mereka sebagai director pertama kali, tapi ketika kerja sama kita di set itu tenang gitu, kita ajak diskusi juga semuanya jalan lancar, jadi ya nggak ada problem. Kita juga sebagai pemain jadi lebih enak ya, lebih ada kepercayaan lah. Kepercayaan benar. Mungkin mau saling tanya satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.